Oke teman-teman investor, kali ini kita bakal bedah satu emiten yang jujur aja kalau dilihat sekilas serem banget. PT First Media, kode sahamnya KBLV, grafiknya anjlok, bisnisnya kelihatan rugi. Pertanyaannya, apa ini jebakan atau justru ada harta karun yang gak kelihatan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Sip, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling bikin ngeri dulu ya. Kenapa sih di permukaan saham ini kelihatannya jelek banget? Oke, kita lihat dulu data kasarnya. Dan ya, saya ngerti banget kalau sebagian besar dari kalian begitu lihat angka-angka ini langsung mikir skip, cari yang lain aja. Soalnya red flag-nya tuh kelihatan jelas banget. Coba lihat deh grafiknya. Dalam 10 tahun terakhir, harganya itu anjlok loh, lebih dari 90% dari puncaknya. Kebayangkan, penurunan yang dalam dan terus-terusan kayak gini, ya jelas ini menghancurkan banget nilai buat investor-investor lama. Dan kalau kita intip laporan keuangannya, ceritanya makin suram. Pendapatannya terjun bebas. Yang lebih parah lagi, operasional bisnis intinya sekarang malah rugi. Makin bingung kan? Nah, disinilah letak teka-tekinya. Ini pertanyaan yang paling penting. Kalau pendapatannya anjlok, operasionalnya rugi. Gimana caranya perusahaan ini bisa tiba-tiba cetak laba bersih di tahun 2024? Aneh kan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi kunci buat ngebuka keseluruhan kasus KBLV. Untuk mecahin misteri tadi, kita harus putar waktu sedikit. Kita perlu paham kalau ada satu langkah besar yang mengubah KBLV ini 180 derajat. Penting banget buat dicatat, perusahaan yang kita lihat sekarang itu bukan perusahaan yang sama dengan yang dulu. Nah, ini dia titik baliknya. Momen krusial di tahun 2022. Mereka jual seluruh bisnis infrastrukturnya, PT Linknet, bisnis yang butuh modal gede, yang butuh capex tinggi. Langkah ini intinya misahin mesin operasionalnya dari badan KBLV yang kita lihat listing di bursa. Jadi yang dijual itu mesinnya. Perbandingan ini ngejelasin perubahannya dengan gamblang banget. Dari yang tadinya perusahaan telekomunikasi dan media, sekarang KBLV itu pada dasarnya cuma sebuah holding company. Perusahaan induk yang tugas utamanya bukan lagi nyari pelanggan, tapi ngelola aset investasi. Oke, jadi kalau bisnis utamanya udah dilepas, nilainya dari mana dong? Jawabannya itu nggak akan kita temuin di laporan laba rugi. Jawabannya itu tersembunyi. Ada di dalam neraca keuangannya. Dan ini dia harta karunnya. Ternyata hampir semua nilai KBLV sekarang itu datang dari satu aset aja. Kepemilikan saham mereka di perusahaan teknologi lain, yaitu PT Multipolar Teknologi alias MLPT. Dan efeknya luar biasa. Coba perhatiin kutipan ini. Ketika harga saham MLPT ini naik gila-gilaan, ada yang coba ngitung. Kalau kita cuma perbaharui nilai aset KBLV berdasarkan harga MLPT terbaru, ternyata nilai buku per saham KBLV itu bisa mencapai ribuan rupiah. Jauh banget di atas harga pasarnya. Nah, inilah inti dari strategi investasi yang sering disebut deep value. Kita nemulin ada jurang yang menganga, diskon yang gede banget, antara nilai aset si perusahaan dengan harga yang dikasih sama pasar saham. Di satu sisi, kalau kita hitung dari nilai asetnya di MLPT, nilai wajar per saham KBLV itu potensinya ada di angka sekitar 6.200-an. Tapi di sisi lain, lihat deh harga di pasar, cuma dihargain di kisaran 108 perak. Gila kan? Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Kalau pakai istilah teknisnya, rasio price to book atau PB-nya itu cuma 0,02 kali. Artinya apa? Artinya KBLV ini diperdagangin dengan diskon 98% dari nilai bukunya. Angka kayak gini tuh hampir nggak pernah kita lihat, apalagi kalau dibandingin sama rata-rata sektornya. Tapi, tunggu dulu. Sebagai mentor, saya harus ingetin, diskon segede ini nggak mungkin ada tanpa alasan. Pasti ada resiko besar di baliknya. Dan ini adalah red flag atau bendera merah yang wajib, kudu, harus kalian tahu. Risiko paling gedenya, statusnya di bursa. KBLV ini masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Ini semacam kelas khusus dari bursa buat saham-saham yang lagi punya masalah fundamental. Jadi ini bukan sembarang label. Nah, status khusus ini punya konsekuensi yang nyata buat kita sebagai investor. Pertama, cara dagangnya beda, pakai sistem lelang, yang bikin sahamnya jadi nggak liquid, susah buat jual beli cepat. Kedua, investor gede kayak reksadana hampir pasti ngehindarin saham kayak gini. Ketiga, dan ini penting banget, nasib kita itu hampir 100% bergantung sama nasib satu saham lain, yaitu MLPT.
nggak ada penyangga dari bisnis operasional sama sekali. Oke, kita udah lihat sisi terangnya, udah lihat sisi gelapnya. Jadi, kesimpulannya apa nih buat kita sebagai investor? Gimana cara kita memandangnya? Tesis investasinya bisa kita rangkum jadi 4 langkah pikiran. 1. Kita harus terima dulu kalau operasionalnya jelek dan grafiknya hancur. 2. Kita harus sadar penuh kalau ini bukan lagi perusahaan telekomunikasi, tapi perusahaan induk. 3. Nilai utamanya itu ya di saham LPT yang dia pegang. Dan yang terakhir, 4. Ini adalah soal menimbang untung rugi. Potensi untung dari diskon gila-gilaan tadi versus resiko nyata dari aturan bursa dan ketergantungan pada satu aset. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah gaya investasi Anda itu cocok buat permainan seperti ini? Apakah Anda seorang investor deep value yang berani bertaruh pada aset tersembunyi dan siap dengan segala risikonya? Atau Anda tipe yang butuh ketenangan dari bisnis yang operasionalnya jelas, kuat, dan bisa diprediksi? Nah, KBLV ini adalah cermin yang bagus banget buat menguji filosofi investasi Anda.